tidak setuju. Akhirnya menjadi politis. Debat yang objektif hilang. Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama. Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Nah, kalau boleh dibuat sederhana, teman-teman, saya sempat sampaikan, demokrasi lagi-lagi banyak definisinya, tapi kalau mau disederhanakan, satu, ada pembagian kekuasaan yang serius, eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan ada eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini tetap jaga. Yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Tapi yang ikut oposisi nggak bisa dapat kredit di bank. Nggak bisa ngurus izin-izin setengah mati. Akhirnya menjadi oposisi itu penderitaan. Padahal oposisi harusnya dia justru menjadi pengimbang untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Itulah esensi oposisi. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara, berpikir, ungkapan. Tiga itu kalau sederhananya yang harus dijaga minimal di hari-hari ke depan. Kalau menyangkut aturan main proses elektoral, menjamin elektoral demokrasi itu berjalan, minimal tiga juga dijalankan. Satu adalah aturan main terkait pemilu, terkait pemilihan, itu nggak diubah-ubah. Kalau aturan main diubah-ubah, ini tanda tidak sehat. Yang kedua adalah penyelenggara, hakim yang tidak diintervensi. Yang ketiga, lawan atau calon lawan tidak dihalangi untuk ikut pertandingan. Kadang-kadang cara yang ketiga itu efektif. Jangan boleh ikut. Nah, tiga itu yang membuat proses elektoral demokrasi itu terjaga. Ini buat teman-teman catat, bahwa ke depan, bila ada tanda-tanda itu muncul, maka harus fight against it. Harus berjuang untuk menjaganya, terkait elektoral dan terkait proses demokrasi. Pak Useng, sampai di sini dulu, kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Anies. Saya kira ada banyak hal yang mulai dari bicara soal tipe perubahan kita 99 yang itu dijamak banyak hal, bukan hanya sekedar bicara soal demokrasi tapi desentralisasi dan juga lahirnya devolutif. Nah, sampai yang terakhir ketika Mas Anies bicara soal kecenderungan demokrasi serta apa yang harus dilakukan. Mas Anies, sebelum saya kasih kesempatan teman-teman, karena ini adalah forum kalian, ini adalah mata kuliah buat kalian, saya mau nanya satu dulu ke Mas Anies. Ada kesan orang menganggap bahwa bukan cuma Indonesia nih, kecenderungan non-demokrasi itu terjadi, atau kemudian kekuatan konservatif atau apapun itu terjadi di banyak negara, termasuk misalnya democratic backsliding itu di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Monggo. Kalau pertanyaan itu kira-kira disampaikan ke Mas Anies, ya ini bukan khas Indonesia, sebenarnya terjadi di banyak negara. Jadi ini seperti siklus yang sedang terjadi, gelombang yang terjadi di dunia. Mas Anies melihatnya itu sebagai sinyal apa sebenarnya? Atau apa itu benar? Monggo Mas Anies. Ya, very true, very sharp. Jadi kita menyaksikan ada kecenderungan bukan saja ide-ide non-demokratis, tapi ide-ide yang semula sudah dianggap usang, sudah dianggap terbelakang dan salah, sekarang menemukan tempatnya untuk muncul dan mendapatkan ruang secara besar.
Oke, saya beri contoh. Jadi satu demokrasi, tapi bukan hanya demokrasi yang mengalami perubahan. Kan atau dengan kata lain gini, ide otoritarian itu kan ide yang secara umum dianggap tidak menarik gitu, salah. Tapi juga ide-ide lain yang kita anggap salah, sekarang bisa bermunculan lagi dan dominan. Misalnya, pandangan rasialistik. Bahwa misalnya kulit putih lebih dominan daripada kulit berwarna. Oke? Kemudian ini sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan akan muncul, sekarang bermunculan di Eropa dan di Amerika.